Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat pagi, mari kita memuji, meninggikan nama Dia sebab Dia adalah Allah yang hidup. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan ya Tuhan. Kami beroleh jawaban dari Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh, haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
satu hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, syukuralabase. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bagimu-lah segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Raja di atas segala raja, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
sukanya, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang, haleluya, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang, haleluya, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Katakan sungguh nyata Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, jamah setiap tangan yang memberi. Berkati mereka dengan berlimpah ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
tengadahkan wajah, jangan tertunduk. Minta pertolongan Tuhan. Minta pengajaran Tuhan. Mari kita minta advice Tuhan. Mari kita minta ketentuan Tuhan untuk melangkah ke depan. Tak seorang pun kau memiliki kemampuan untuk melihat masa depan jika bukan Tuhan beserta. Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah. Jemaat, pimpinlah jalanku ya Tuhan. Pimpinlah jalan dalam terang kasih firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap. Ajarku berharap. Katakan sekali lagi bersama-sama. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Segala rencana. Haleluya. Murabadaya basyaramu. Ajarku berserah. Heranlah perbuatan-Mu Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
Mari sembah Tuhanmu Yesusmu, Allahmu, Allah yang masalah. Kami muliakan bersorak-sorai lagi. Sebab Kau hadir Tuhan. Amin. Sebab Kau siap memberkati umat. Amin. Sebab Kau siap membawa kami lebih jauh lagi. Buka hati kami, jiwa kami. Tumbuhilah kami ya Bapa kami ya Tuhan kami ya pemimpin kami. Bekalilah kami. Dan tegurlah setiap kami juga. Oleh pengajaran dan pengetahuan ilahi yang murni. Supaya kami semua gereja di tempat ini, komunitas. Kami menjadi komunitas yang eksklusif. Yang punya esensial. Selalu juga kami bisa membuktikan Tuhan. Kalau kami adalah sebagai delegasi kerajaan. Yang efektif Tuhan. Yang produktif Tuhan. Ini doa kami. Ya Tuhan responilah kami. Ya Tuhan rahmatilah kami. Sebab kami berdoa alaskan. Kami minta naikkan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati. Firman Tuhan katakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan saudara semua kembali duduk. Salam sejahtera dan sehat selalu buat saudara semua. Shalom. 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 Lagi. Coba tengok belakang, kiri, kanan. Hai gitu. Ya. We are a family. Kita ini keluarga saudara. Tentu terus kita melanjutkan. Ya. Melanjutkan apa yang menjadi visi gereja tentunya. Saya tidak selalu juga harus ada di antara saudara itu kan. Bagaimana tergantung waktu yang menentukannya. Tapi saya tidak tertinggal ya. Hampir setiap pagi saya terus follow ya, mengikuti gerak-geriknya gereja di sini. Kerinduan Bapak dan Ibu Gembala yang selalu tampil di pertunjukan live ya, selalu mau dekat akrab, kemudian ada bicara visi gereja, ya. Ada kerukunan di sana. Saya ikuti terus Bapak, ya Pak Gembala. Saya mungkin enggak klik, saya ada di antara komunitas live itu, tapi saya ikuti terus, saya lihat, ya. Nah, seperti tadi saya katakan di
waktu sekarang ini gereja lagi punya visi berbicara banyak tentang kebaikan. Karena kebaikan tentu seperti apa kata Rasul Paulus di Galatia pasal 5 itu ada koneksi sekali ya dengan kerajaan sorga. Berbuat baik ada jaminan saudara ya. Nah sehubungan dengan visi itu kalau saya ambil yang pertama dari 3 Yohanes 1 ayat 11b. 3 Yohanes 1 ayat 11b yang disebutkan yang dinamakan kebaikan atau perbuatan baik itu sebenarnya adalah properti atau kepunyaannya Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Gak ada manusia satupun di bawah kolong langit ini bisa mewujudkan kebaikan. Kita cuma berupaya. Saudara dan saya cuma berikhtiar untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan hatimu. Baik itu apa secara vertikal kepada Tuhan destinasinya atau horizontal kepada sesamamu. Sekali lagi manusia gak ada satupun di bawah kolong langit ini yang bisa menerapkan kebaikan. Kecuali kasih karunia. Setuju katakan amin? Kan kebaikan itu produknya keselamatan. Siapa paham itu katakan amin. Kebaikan produk keselamatan. Dan tidak ada di bawah kolong langit ini saudara. Yang bisa selamat kalau bukan cuma karena kasih karunia. Jadi kuncinya kasih karunia saudara. Sebab Rasul juga pernah berkata tidak ada seorang pun yang benar di bawah kolong langit ini. Seorang pun tidak ada. Itu yang dijumpai oleh Rasul di dalam pelayanannya hari-hari. Gak ada seorang pun yang benar. Gak ada seorang pun yang berakal budi. Gak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Itu terambil di Roma pasal 3 nanti saudara baca. Ya. Tidak usah ditampilkan. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada. Tidak ada orang baik itu. Di gereja banyak pak orang baik. Malah di gereja banyak orang rusak, saudara. Saya mau kasih tahu. Banyak orang tidak benar di gereja. Tapi kita pura-pura menjadi benar. Itu ada. Pura-pura menjadi baik. Itu ada. Pura-pura bisa menghormati, itu ada. Aslinya, tidak ada. Kecuali tindakan Kristus yang mau Tuhan sendiri kerjakan lewat kami, lewat saudara. Baru terjadi kebaikan. Baru terjadi kebaikan. Katakan sama-sama dengan saya 2, 3. Sekali lagi. Jadi kebaikan itu miliknya siapa saudara? Miliknya siapa? Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau saudara mau buat baik, minta sama Tuhan. Supaya perbuatan baikmu itu enggak jadi munafik. Enggak mengejar upah, enggak mencari-cari. Saudara. Murni. Dan banyak sekali presentasi tentang perbuatan baik. Banyak sekali. Yang kedua, di Galatia pasal 5 ayat 22, catat saja. Jadi yang pertama, perbuatan baik atau kebaikan itu adalah kepunyaannya. Ayo dong, kepunyaannya. Saya enggak lagi ngajar sekolah minggu, tapi saya mau supaya menelusuk masuk ke jiwa raga hati jiwa saudara, apa yang saya ajarkan, tidak tertinggal. Yang kedua, di Galatia pasal 5 ayat 22, kebaikan atau perbuatan baik itu adalah esensi atau saripatinya Tuhan. Katakan saripatinya Tuhan, 2, 3. Lagi. Jadi kebaikan atau perbuatan baik itu esensinya Tuhan sendiri. So, saudara,
Jangan daun gereja merasa puas diri atau cukup dengan karunia-karunia yang ada padamu. Jangan puas diri, saudara. Gereja jangan puas diri dengan karunia-karunia yang ada padamu. Praise and worship. Ya. Banyak lagi karunia itu, doakan yang sakit jadi sembuh, yang punya masalah dimerdekakan. Doa-doamu ada memproduksi mujizat di gereja ini. Tidak perlu kamu puas diri. Tidak perlu kamu bangga. Tapi banggalah supaya kamu mendapat bisa mengerjakan buah roh. Kebaikan itu apa? Buah. Banggalah, saudara. Karena kamu akan mendapat bagian nanti dalam kerajaan Tuhan. Karunia tidak dijamin. Aku sudah lakukan ini loh Tuhan. Kan Matius pasal 7 berkata seperti itu toh. Aku sudah buat ini loh Tuhan. Aku sudah buat itu, tidak jaminan. Tuhan bilang apa? I don't know you. Aku tidak kenal kamu, nyah kamu. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, saudara. Yang bisa menerapkan, mengimplementasikan pekerjaan-pekerjaan dari roh itu sendiri yang saya katakan tadi buah roh. Jadi punya karunia jangan bangga, jangan rasa cukup. Gereja tumbuh, banyak ibadahnya tambah, pelayanan tambah banyak, nggak perlu rasa cukup, nggak perlu bangga. Kita perlu bangga kalau kita bisa melaksanakan, mewujudkan buah roh through your life, lewat kehidupanmu, lewat imanmu. Jadi banyak omong pun percuma. Setuju katakan amin. Banyak omong pun percuma, saudara. Kalau kita tidak punya buah, kita tidak punya kandungan, kita tidak punya benih, kita tidak punya esensi Tuhan. Semua tidak bernilai. Toh kita tidak mengejar dunia, yang kita kejar apa? Sorga, saudara. Yang saya dan kamu kejar sorga, bukan dunia. Kalau kamu tunjukkan, manusia lihat, memuji kamu, tidak dapat apa-apa kamu di sorga. Tidak dapat apa-apa kita di sorga. Kristen harus jelas. Katakan sama-sama dengan saya, Kristen harus jelas. Saya coba bicara pelan-pelan, ya saudara. Yang ketiga, saudara, jadi buah ini kerajaan. Ya, buah ini kerajaan. Jangan kejar karunia terus, robah saudara. Udah enggak model karunia terus. Karunia itu sudah memang punyanya Tuhan. Tapi buah harus kita kerjakan. Ya. Kalau saya kombinasikan kata kebaikan atau perbuatan baik itu dengan surat Rasul di Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, saudara catat ya, nanti saudara baca ya, atau saudara mau buka boleh, atau saudara mau fokus lihat saya juga boleh ya. Tapi bacanya enggak di sini. Di Efesus 2 ayat 10 kebaikan itu adalah perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini responnya bagaimana gereja? Kalau dapat perintah Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 33 berkata seperti ini. Dan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu, segala jalan. Ini ajaran di perjanjian lama, di Taurat. Zaman Musa. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Katakan, harus saya jalani. Lagi. Jadi perintah Tuhan harus apa? Harus saya jalani. Pokoknya gereja jangan pilih-pilih gitu loh. Yang enak-enak buat aku jalani. Tapi kalau aku harus memperhatikan sesamaku, itu berat.
Enggak. Jangan potong-potong firman Tuhan dengan pengertian gereja sendiri. Semua apa yang diperintahkan Tuhan harus saya jalani. Jadi kalau memang gereja di sini, Bapak dan Ibu gembalanya dapat visi untuk supaya gereja bisa memiliki sifat kebaikan hati, itu perintah, saudara. Dan kita tuh harus gereja nggak boleh punya rasa begini. Ah, itu urusan Bapak Ibu gembala. Oh, nanti yang diberkati Bapak Ibu gembala kamu tahu loh, kamu udah diberkati. Karena mereka taat sama perintah Tuhan. Makanya mereka share setiap pagi, mereka bagi. Ini loh Tuhan ngomong ini sama saya. Bok, kamu juga lakukan supaya kita sama-sama satu rombongan. Nggak hanya pergi ke pasar gede, saudara. Tapi pergi ke rumah Tuhan sama-sama, saudara. Setuju katakan amin. Gak tepuk tangan. Yang ke pasar gede dong tepuk tangan. Nah, saudara, saya tuh ngikutin terus loh. Saya walaupun gak ada dekat saudara, tapi saya, ibu-ibu ini luar biasa. Jalan yang satu jalan-jalan, taunya dekat, yang satu naik beca, saudara. Diajak putar-putar. Ya tapi itu unity, kesatuan. Bok, jangan di situ aja dong kesatuannya. Ikutin visi dan misinya Tuhan. Amin. Itu kan cuma sekedar refreshing jalan-jalan supaya apa? Visinya itu loh, telek nyantol di kita, ya. Itu tujuannya sih saya percaya. Karena kan marketing dari gereja beda-beda. Bapak Ibu Gembala ini marketingnya beda. Bagaimana cara membawa saudara untuk satu kebersamaan untuk menuju rumah Tuhan, ya. Baik saudara, supaya kamu hidup. Jadi kalau kita menerapkan perintah Tuhan, di Ulangan 5 ayat 33 itu supaya kita nih beroleh hidup dan baik keadaan kita. Setuju katakan amin. Dan lanjut umur kita di negeri yang akan kamu duduki. Tapi kalau di Alkitab versi lain bukan di negeri yang akan kamu duduki. Baik keadaanmu, lanjut umurmu kalau kamu melakukan perintah Tuhan yang kamu sudah duduki. Katakan yang sudah saya duduki 23. Jadi yang sekarang ini loh, yang sekarang bukan yang akan saudara. Kan Tuhan sudah melaksanakan dan akan terus melaksanakan. Katakan amin. Jadi tidak tertinggal, yang sudah kamu punya, kamu terus dipelihara Tuhan. Kalau kamu taat perintah. Kalau taat perintah. Kalau enggak, ya enggak ngerti saya. Saya mesti khotbah di versi lain lagi. Ya, kalau enggak tambah melebar nanti. Nah, kebaikan itu jadi harus bernyawa, saudara. Yang kedua, bukan saja perintah Tuhan, kebaikan di Efesus pasal 2 ayat 10 juga harus bernyawa. Katakan harus bernyawa. Bukan perintah saja tapi harus bernyawa. Harus hidup dalam kamu. Jangan cuma kamu jadikan sebagai teori pembelajaran saja. Tapi sekali lagi harus diikhtiarkan untuk dipresentasikan. Harus bernyawa, harus berdetak kebaikan itu. Harus ada setiap hari. Katakan ada setiap hari. Tidak lagi mau-maunya aja. Tidak lagi kepingin-kepingin saja. Tapi harus ada di matamu, di hatimu, di jiwamu. Maka minta sama Tuhan, beri saya hati yang baik, beri saya mata yang baik, beri saya jiwa yang baik, supaya kamu bisa melakukan kebaikan. Kan kembali lagi, propertinya Tuhan. Amin. Nah, sehubungan saudara, sehubungan dengan sesuatu yang harus kita presentasikan. Saya lebih jauh lagi bawa masuk saudara. Kita akan observasi bersama pagi hari ini punya kesempatan. Kita akan observasi bersama yaitu bagaimana menjadi gereja yang prestisius. Yang prestisius, yang memiliki prestasi dalam berkarakter. Jadi karakter itu harus berprestasi saudara. Tidak asalan. Karakter harus berprestasi.
Tidak sembarang, saudara, ya. Maksudnya menjadi gereja yang belajar, menjadi gereja yang kredibel. Katakan kredibel. Nah, ini kan pertunjukan. Kebaikan itu adalah pertunjukan. Saya simpulkan, kebaikan atau perbuatan baik itu adalah pertunjukan. Katakan pertunjukan. Vertikal, tunjukkan kepada Tuhan, tunjukkan juga personalitasmu kepada semua orang. Jadi enggak sebatas kebaikan itu memberi saja, enggak. Tapi luas. Kalau saudara buka kamus Indonesia, itu ada 31 sinonim bahasa yang sama dengan kebaikan hati. Saudara lihat saja nanti. Banyak sekali. Jadi jangan sempit pemikiran Kristen kebaikan itu harus begini saja, enggak. Kredibel, ya, bisa dipercaya. Jadilah gereja yang belajar untuk bisa dipercaya, diterima di sektormu dan di wawasan luas. Katakan dipercaya dan diterima. Sekali lagi, itu berkarakter, itu prestasinya. Harus kredibel gereja. Peranan karaktermu harus bisa dipercaya dan diterima. Baik di lokal, baik juga di sektormu, baik di masyarakat luas, saudara. Gampang-gampang aja sih sebenarnya. Gampang, saudara, kalau mau diterima. Jaga baik-baik akhlakmu sama edukasimu. Jangan aneh-aneh. Pasti kamu diterima. Setuju katakan amin? Jaga akhlak. Setinggi-tinggi pendidikanmu, pengetahuanmu, nggak ada akhlak, nggak ada nilainya kamu. Ya, setinggi-tinggi sekolahmu, nggak ada akhlak, nggak ada nilainya. Sebanyak-banyaknya kamu berdoa, nggak ada akhlak, nggak ada nilainya. Coba, saya kan bicara sepertinya menekan ya, yang setuju katakan amin. Sehebat-hebatnya kamu punya ibadah, nggak punya akhlak, nggak ada nilainya. Karena yang orang lihat apa? Peranan hidup. Betul enggak? Perananmu yang dilihat. Ke gereja toh. Alah doa toh. Alah sekolahmu tinggi tapi akhlakmu, moralmu nol. Percuma. Enggak dinilai. Kalau manusia saja bisa nilai seperti itu, apalagi Tuhan, saudara. Kamu enggak ada harganya. Jadi hati-hati saudara, ya. Hati-hati. Yang kedua, komprehensif. Katakan komprehensif. Yang pertama, prestasi karakter harus kredibel. Jadilah gereja yang bisa dipercaya dan diterima di lingkunganmu. Amin. Kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berbicara, kemanapun kamu duduk, kemanapun kamu berjalan. Ingat baik-baik saudara, karaktermu harus dijaga. Ya, karena itu nilai. Katakan 2, 3 itu nilai. Dan kalau nilai lihat manusia, itu yang dilihat menyeluruh saudara. Misalnya, saya lihat Mbak siapa tadi, WL namanya? Erika, Rebecca. Ya, dilihat di sini baik, di luar enggak baik. Wow, kamu merusak semua. Rusak karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Hati-hati saudara. Ya, jaga akhlakmu, jaga edukasimu. Sudah, jangan aneh-aneh. Pengajaran juga jangan aneh-aneh. Pengajaran aneh-aneh, wah, apalagi berbicara komprehensif. Komprehensif ini pola pikir yang harus selalu terbuka. Jadi gereja harus prestasi dalam berkarakter ini. Pola pikirnya harus terbuka, tidak tersinggungan. Amin. Ketemu model-model saya biasanya pemusik suka tersinggungan. Banyak ngatur ya Pak Franky. Biasanya di mana-mana loh. Jangan tersinggung di sini ya. Saya memang terlahir dari praise and worship, saudara. Susah jadinya. Sangat susah buat saya kalau saya enggak
klek gitu loh sama pemusik. Jadi saya maunya nyembah aja gitu. Kalau bisa nggak usah firman, saya nyembah aja terus saudara. Saya suka nyembah, jadi ya jangan tersinggungan dengan pola-pola yang seperti saya inilah ya. Gereja jangan tersinggungan kalau model-model saya punya bicara seperti inilah, jangan tersinggungan, amin. Nggak ada juga urusan saya ngapain, saya cari sesuatu dari saudara. Saya mau kasih marah sama saudara juga saya sendiri yang capek. Belum tentu juga saudara respon dengan marahnya saya. Saya cuma mau share the word of God, firman Tuhan. Ya. Seberapa enak firman Tuhan didengar, ya diterima. Seberapa enggak enak, tajam dan berat, sakit hatimu, ya diterima. That's the word of God, tuh firman Tuhan. Amin. Jangan tersinggungan, tidak pesimis, itu komprehensif. Tuh prestasi karakter harus seperti itu. Tunjukin dong karaktermu. Tunjukkanlah karaktermu. Tunjukkanlah akhlakmu. Saat ditegur, ditolak, apalagi saat menerima debatan. Kan saya katakan tadi, ya di yang pertama tadi, gampang-gampang aja. Ya, edukasi, jaga akhlak, jaga ditegur, diterima. Karena apa? Sekarang ini kan sudah bukan zaman tatap muka saja gereja bisa dinikmati. Betul enggak saudara? Sekarang ini kan juga lagi di online kan ini saya. Di live stream kan saya. Siapa yang suruh? Kan gereja yang punya mau. Jadi kalau satu saat kamu didebat sama orang ya diterima dong. Katakan amin. Sekarang kan perang banyak di luar. Pendeta bicara ini disangkal, adu hakiki, adu paling pintar siapa pendetanya, adu paling tinggi siapa sekolahnya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, jangan kamu menguasai firman. Kamu sesat. Jangan coba-coba kamu menguasai firman. Loh, kamu mau menguasai Tuhan gimana sih? Tapi berusahalah dirimu dikuasai oleh firman. Itu yang penting. Tapi yang sekarang ada, ribut terus di udara sana. Mereka mau saling hebat. Karena mereka menguasai firman. Mereka punya sekolah tinggi, maka saya katakan sekolah tinggi belum tentu pintar, saudara. Ngomongnya jadi melenceng semua. Ya kan? Kalau saudara ikutin tuh perkembangan. Orang pintar keblinger semua. Dia tahu apa yang dia bicarakan, tapi dia selewerkan, saudara. Nah, jadi harus komprehensif. Ada pro dan kontra masuk ke gerejamu. Tampung. Amin. Amin. Olah. Loh, kamu yang mau buka online kok. Kamu yang mau buka live stream kok. Kalau orang gak suka sama kamu ya terimalah. Kalau dulu kan gak ada live stream kan enak. Gak ada online kan enak, saudara. Yang tahu cuma lokal. Betul enggak? Betul enggak? Kamu benar dibenarkan, benar sendiri, kamu salah salah sendiri. Kamu sesat sendiri, gak nyesatin orang banyak. Sekarang kamu disikat banyak manusia, banyak orang lihat kamu. Mereka buka, ketemu Habib mana, ngomongnya salah, disikat kamu. Kan kamu sendiri yang mau di online kan. Kalau saya jujur aja gak setuju di sini, lihatin di live stream, saya gak setuju, saudara. Tapi kan gereja punya tujuan sendiri. Katakan gereja punya tujuan sendiri. Gereja punya marketingnya sendiri. Ada juga bangga yang ditontonin juga ada, saudara. Tambah menggila khotbahnya. Wah. Padahal yang dibicarakan juga larinya kemana-mana. Saya suka ikutin, saudara. Saya nggak pintar, saya nggak hebat. Cuma saya banyak melihat sekarang orang hebat, banyak yang salah bicara. Apalagi kita yang minim, saudara, pengetahuan. Banyak salahnya pasti. Jadi hati-hati. Katakan hati-hati. Mungkin kalau lebih baik direkam dulu baru dilempar itu lebih baik. Di apa dulu tuh namanya Pak? Diedit, ya, ditampung. Wah nih ngomongnya jangan langsung put. Kayak saya sih lebih baik begitulah. Karena semua orang sekarang menilai. Dan kalau dinilai jangan marah. Yang ketiga, selain kredibel, komprehensif,
adalah suka berkontribusi. Katakan berkontribusi. Lagi. Ini kan kebaikan toh. Jelas toh. Bersedekah kebaikan enggak? Kebaikan dan kalau saudara berbagi, berkontribusi, bersedekah, ya itu namanya kebaikan, ya. Terlebih tentunya kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Belajar memberi. Amin. Itu prestasi karakter, ya. Aduh, gimana aku bisa berbagi kalau bagianku sendiri? Tidak cukup. Tidak ada yang namanya kita berbagi jadi tambah miskin, saudara. Banyak orang yang menyebar harta tidak akan kekurangan. Tapi banyak orang yang simpen harta malah banyak kekurangan hidupnya. Kan itu diajarkan juga di Amsal Salomo, saudara. Dan yang keempat, jadilah gereja yang lebih liberal. Katakan liberal. Saya tambahkan sedikit tentang liberal ini, ya. Liberal, gereja harus radikal, saudara. 2-3 katakan radikal. Ya, liberal itu radikal. Dan kalau kita berbicara radikal, itu bukan jubah luar, bukan, tapi dalam. Karena apa yang dilihat manusia bukan apa yang dilihat Allah. Jadi kalau mau bicara radikal, dalammu radikal, bukan luarmu. Setuju katakan amin? Ya, bukan pengetahuanmu saja yang radikal, saudara. But your spirit, your heart inside itu harus radikal. Pertunjukannya harus jelas sama Tuhan. Pertunjukanmu harus jelas sama Tuhan. Jangan samar-samar. Jangan cuma kamu gereja membuktikan siapa dirimu kepada manusia. Tadi awal saya sudah katakan, pertunjukan harus secara vertikal dan horizontal. Horizontal dan juga vertikal. Harus, saudara. Dan kalau bisa lebih, saudara. Kalau tidak bisa, 50-50. Jangan cuma ke sana kuat, tapi tidak bisa berbagi ke bawah. Tidak ada guna juga. Banyak orang taat betul sama Tuhan. Tapi sama yang di seputarnya tidak kelihatan perbuatannya. Nah itu ada di kepercayaan lain, tidak ada. Seharusnya tidak ada di dalam kita. Karena Kristus itu kasih. Amin. Nah, radikal itu juga bukan hanya pakaian luar, tapi konsisten. Katakan konsisten. Konsisten, tidak redup, tidak mudah terpengaruh kondisi apapun, sekalipun belum ada pembuktian atau jalan keluar buat masalah kamu. Enggak redup, konsisten, itu radikal. Sekali aku percaya Tuhan, tak bakal aku undur dari Tuhan. Saya terima mujizat, tadi saya katakan sama Pak Gembala 3 minggu lalu. Tanpa pertolongan dokter. Sekali aku percaya, Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Aku pegang tetap dia. Karena yang kedua, memang saya tidak terlalu suka sama yang namanya pengobatan medis, saudara. Itu saya. Ya mau dibilang takut dokter ya silakan. Mau dibilang takut suntik ya silakan, saudara. Ya enggak apa-apa. Tapi saya lebih condong berpegang Tuhan, tetap Tuhan. 3 minggu lalu saya kena serangan batu ginjal. Dan amit-amit, para bapak-bapak, kalau batu ginjal itu luar biasa, Pak. Menyakitkan sekali. Kalau bisa mati aja sudah, nggak kuat saya. Sebab setiap jam 3 pagi, jam 2, jam 3 pagi saya enggak bisa buang air kecil. Sakit dan saya teriak-teriak. Dan saya berbahasa roh. Dan saya enggak mau sampai juga istri saya menderita karena saya. Saya hide, saya coba sembunyikan. Ya, setiap malam saya cuma nangis. Dan hari keempat saya katakan tadi, saya udah enggak sanggup, Tuhan ambil saja nyawa saya. Udah enggak kuat saya.
Sebab memang saya tidak mau cari tabib Tuhan, tidak mau cari dokter. Engkau saja tabib saya. Kalau Tuhan mau kasih sembuh saya, sembuhin saya tanpa dokter. Coba, saya sudah 36 tahun melayani Tuhan. Tunjukkan, buktikan. Sakit Tuhan, saya nangis saudara. Gak bisa keluar air seni itu, gak bisa keluar, gak bisa kencing saya. Sakit sekali. Untung belum sampai terjadi keluar darah. Kalau darah itu parah ya. Saya berdoa di hari keempat, Tuhan ambil. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Keluarkan semua dengan mujizat-Mu. Besok Tuhan, buktikan. Jam 5, setengah 6 pagi, saya ke restroom, ke kamar mandi. Saya sebelum buang air kecil, saya dalam nama Yesus, keluar semua racun kamu dari tubuh aku. Aku tidak mau ngidap ini. Begitu saya bilang itu, keluar semua sudah. Gak perlu operasi, gak ada tepuk tangan dah. Matamu ngono mata. Gak ada operasi, gak ada dokter. Wah enak tuh, leganya minta ampun. Tadi saya bicara omong-omong Pak Gembala juga pernah ngalami itu, tapi sempat dioperasi, ditembak ya Pak ya. Sakit kali tuh Pak, sakit ya Pak ya? Sakit banget saudara. Sempat keluar setengah 9 pagi sakit lagi. What's wrong ini? Tuhan belum keluar semua ya? Saya mau supaya Tuhan tangan keluarkan semua Tuhan. Sekali aku pegang Tuhan, tetap Tuhan. Saya ke restroom lagi, saya kencing lagi, pipis lagi, dalam nama Yesus. Keluar, keluar lagi saudara. Saya ambil itu, saya kumpulin semua. Sekarang, puji Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan kita hidup. Gampang saudara. Jadi saya punya radikal gitu aja. Ya sama kan seperti Daud juga begitu. Betul enggak? Dengan modal 5 batu kecil, batu licin dari dasar sungai, lalu dengan ketapel. Apa menurut saudara ketapel sama batu licin bisa robohin Goliat? Bisa nggak? Ketapel sama batu bisa nggak robohin Goliat yang badan besar? Nggak bisa, goblok itu Daud. Saudara. Tapi hebatnya Daud apa? Radikalnya apa? Walau dengan ketapel dan dengan 5 batu licin, tapi aku sebut, ini primernya, dengan nama Allah, buang, tumbang itu kalau lihat saudara. Radikal nggak? Radikal nggak? Radikal, tapi belum tentu saudara berani kayak Daud maju lawan Goliat. Goliat itu persoalan besarmu di depan kamu. Kamu akan punya persoalan besar, kamu mampu nggak lewati itu? Percaya nggak? Sekalipun Tuhan tidak tolong aku juga, kata Sadrak Mesak Abednego. Aku tidak bakal nyembah ilahmu. Masuk ke dapur api. 3 lewat semua. Keluar. Dilihat bukan 3 orang. Ada 4 manusia dalam dapur api. Siapa yang satunya? Tuhan penolong umatnya. Tepuk tangan saudara. Si radikal dong, ya radikal. Dan radikal itu gak pernah takut bahaya seperti Kristus. Bahkan finalnya pun sekalipun itu mati. Gak takut saudara. Jadilah gereja yang bisa mempertunjukkan kebaikan itu ya kepada Tuhan. Supaya berkah kamu. Supaya dapat pembenaran kamu. Gak usah pertunjukan kepada manusia. Sudah terlalu banyak materi-materi pengajaran kepada manusia. But how we do the good thing for God. Bagaimana kamu melakukan yang terbaik itu Tuhan. Itu pemberianmu kepada Tuhan. Itu kebaikan hatimu kepada Tuhan. Berapa besar sudah kebaikan hati yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tidak terhitung saudara. Tidak terhitung nilainya. Apa yang sudah kau berikan buat Tuhan? Apa? Mari, pagi hari ini saudara. Ya, pagi hari ini pesan saya singkat saja. Pagi hari ini jadilah gereja yang berkarakter, yang prestisius, yang bisa bernilai, berprestasi karakter-karakter yang kau tunjukkan. Baik kau yang tujukan kepada Tuhan, dan baik juga yang kau tujukan, perlihatkan kepada sesamamu. Jangan hanya bangga nilaimu dari manusia, tapi banggalah juga
karena engkau dapat nilai di sorga. Karena tujuan akhirmu bukan berhenti di dunia, di bumi ini. Tujuan akhirmu berhenti di sorga. Saya kasih ayat terakhir. Silakan pemain musik kembali. Ya, pesannya singkat saja pagi hari ini. Kalau sarapan terlalu banyak, terlalu kenyang, ngantuk kamu. Ya, jadi nanti kalau mau muncul yang kedua, saya punya bahan materi berikutnya. Ya, ada materi yang lain. Saya kasih ayat yang terakhir buat Bapak Ibu. Ayat penutup. Mari kita bangkit berdiri semua. Ya, dengar baik-baik. Semua tadi saya sampaikan pesan sederhana saja. Ya, bagaimana kebaikan dan perbuatan baik itu yang harus kita benar presentasikan, tunjukkan. Ya, jangan cuma sekedar teori saja, pembelajaran, tapi ada implementasinya, ya, ada aplikasinya, ada penerapannya, ada pertunjukannya, ada wujudnya yang kau tunjukkan. Dan kebanggaan bukan karena manusia, kebanggaan yang benar adalah karena Tuhan. Saya baca ayat akhir, Ibrani pasal 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu, pagi hari ini, seorang di antara kamu pagi hari ini, yang dianggap ketinggalan. Ya, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Waspada, saudara. Sekali lagi saya baca, waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian. Gereja dapatkan perjanjian Tuhan, yaitu perhentian. Katakan perhentian, tapi jangan sampai kamu tertinggal. Karena kita tidak punya konsep sekali selamat tetap selamat loh saudara. Ada yang masih kita bisa kerjakan. Seperti saya ucapkan, selagi aku masih ada nafas Tuhan, aku akan terus melayanimu. Aku belum mau mati Tuhan, aku mau melayanimu. Nah saudara, selagi apa kita masih bisa kerjakan yang baik, kerjakan dalam hidupmu. Minta sama Tuhan, karena kebaikan itu propertinya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan. Kebaikan itu adalah esensinya Tuhan. Mari kita minta pagi hari ini supaya kita punya hari ke depan. Kita menjadi gereja yang berubah. Yang bisa mengerti siapa itu Tuhan buat kita. Dan apa yang kita bisa beri buat Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Oh Rabashanta Karabanaya. Tetap tundukkan kepalamu Syabarabah. Lebih fokus lagi sama Tuhan. Haleluya. Ora batas atara batas. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku. Sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudus aku angkat tanganku, ku rindu selalu. Dengan segenap hati, dengan segenap haleluya, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
darahmu tercurah di atas Kalvari. sebab Engkau Tuhan yang layak. Sebab Engkau yang Sebut ini, akui ini saudara. Hanya Dia, puji. hanya Dia segalanya dan bagi Dia. Hormat dan Hanya Engkau. kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa Tuhan. Hormat dan kuasa, Haleluya. Sekarang dan selamanya. katakan sekali lagi. Hormat, hormat bagimu Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. We worship. Haleluya. Haleluya. Ora kasihan orang anaya masih. Mari angkat, naikkan syukur. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat acaramu. Haleluya. 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 Yes. Mari semua. kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Amin. Haleluya. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh hamba-Mu, Pastor Frankie Adipura. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam Kau, Yesus. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Berikan dia visi-misi-Mu. Berikan dia hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya. Kau memberkati pelayanannya. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini pergi melayani Engkau Yesus. Engkau menyertai dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya, puji Tuhan.
Terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya. Puji Tuhan, saat pagi hari ini Kau berada di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan saatnya Kau turun tangan memberkati kami semua. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan. Berhasil, beruntung. Haleluya. Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan, tengadakan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.